warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Masjid Dongkran dengan NIM 22035810. Saya Nurul Halimah dengan NIM 220359. Hari ini kita akan melakukan praktikum sederhana mengenai hukum kekekalan massa atau yang kita kenal dengan hukum Lavoisier. Sebelum kita memasuki laboratorium, sebaiknya kita menggunakan APD atau alat pelindung diri dengan lengkap. Yang pertama, kita menggunakan masker. Yang kedua, kita menggunakan sarung tangan. Tidak lupa dengan menggunakan jas lab. Dan sebaiknya ketika melakukan praktikum, kita menggunakan sepatu untuk menghindari dari terkenanya bahan-bahan yang berbahaya di laboratorium. Oke, langsung saja kita masuk kepada praktikum yang akan kita lakukan pada hari ini, yaitu mengenai hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Baiklah, untuk alat dan bahan yang akan digunakan dalam praktikum hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa, yaitu untuk bahannya pertama ada cuka, kemudian ada soda kue dan balon. Untuk alat yang digunakan sendiri ada kaca arloji, pipet tetes, gelas ukur, Erlenmeyer, dan ada gelas kimia, corong, dan ada spatula. Baiklah, untuk yang pertama yang kita gunakan adalah mengukur cuka yang akan digunakan sebanyak 40 ml menggunakan gelas ukur. Kita gunakan corong di atas gelas ukur. Kemudian diukur sebanyak 40 ml. Namun berhubung gelas ukur yang kita gunakan adalah 20 ml, 25 ml, nanti akan kita lakukan pengukuran sebanyak 2 kali. Nah, Erlenmeyer yang kita gunakan itu berukuran 100 ml. Nanti di sini pada ukuran paling bawah itu ada 40 ml. Nanti kita akan paskan sehingga kelaratan cuka itu tepat berada di sekitar 40 ml. Mili yang kita gunakan adalah 40 ml. Tadi masih kita menggunakan 25 ml. Sekarang kita tambahkan sebanyak 15 ml lagi. Dan larutan cukanya kita tuangkan pada Erlenmeyer. Baiklah, selanjutnya setelah kita menuangkan cuka ke dalam Erlenmeyer, kemudian kita akan menimbang soda kue sebanyak 2 gram menggunakan kaca arloji. Nah, di sini kita akan menimbang soda kue sebanyak 2 gram. Yang pertama, terlebih dahulu kita menimbang kaca arloji. Nah, di sini kaca arlojinya itu beratnya sekitar 40,65 gram. Kemudian kita akan tambahkan nanti baking soda sehingga nanti massanya di sini akan menjadi 42,65. Gramnya sudah pas pada angka. Kemudian kita masukkan baking sodanya ke dalam balon. Masukkan secara hati-hati sehingga baking soda tidak ada yang tumpah. Kita memasukkannya pada balon, kemudian kita akan mengaitkannya pada Erlenmeyer yang sudah terisi oleh cuka. Setelah itu kita akan menimbang berapa berat dari balon dan Erlenmeyer yang berisi dengan cuka. Apakah nanti massanya sama setelah bereaksi dengan sebelum bereaksi. Selanjutnya kita melakukan penimbangan pada Erlenmeyer yang berisi cuka dengan balon yang berisi baking soda. Sebelum dilakukan pereaksian itu beratnya sekitar 117,32 gram.
Baiklah, setelah penimbangan kita akan mereaksikan antara soda kue dan asam asetat dengan menuangkan soda kue yang ada dalam galon ke dalam elemen yang berisikan asam asetat. Nah, setelah melakukan pereaksian antara baking soda dengan asam asetat, nanti akan dihasilkan karbon dioksida, air, dan CH3COONA. Nah, kenapa terjadi balon ini membesar? Itu di dalamnya ada karbon dioksida. Kita tunggu sampai selesai bereaksi. Setelah selesai bereaksi, kita akan menimbang kembali dan akan melihat berapa massa setelah pereaksian tersebut. Apakah sama antara massa yang sebelum bereaksi dengan massa yang bereaksi, yang menunjukkan kebenaran dari hukum Lavoisier tersebut. Reaksi antara baking soda dengan asam asetat. Nah, kita dapat melihat berat dari setelah kita mereaksikan antara baking soda dengan asam asetat yang menghasilkan karbon dioksida sehingga balon menggelembung itu sebesar 117,32 gram. Nah, hal ini menunjukkan bahwa menunjukkan kebenaran dari hukum Lavoisier, di mana massa sebelum adalah sama dengan massa sesudah. Di mana sebelum kita mereaksikan antara baking soda dengan asam asetat itu sebesar 107,32 gram, dan massa setelah kita mereaksikan antara baking soda dengan asam asetat itu sama dengan massa sebesar 107,32 gram. Dan perlu kita ketahui kenapa massa sebelum dan sesudah itu sama, itu harus dilakukan pada wadah yang tertutup. Baiklah, mungkin cukup sekian presentasi berbasis ilmu chemistry yang dapat kami lakukan Mengenai hukum kekekalan massa atau yang kita kenal dengan hukum Lavoisier. Namun sebelum kita menutup atau menyelesaikan praktikum di laboratorium, kita harus membersihkan terlebih dahulu alat-alat yang kita gunakan. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.